Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulmi fid darin amin. Amma al-akhbar Amma al-ahbar fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Amal ahbaru anapun dari pira-pira hadis ya. Kemarin sudah disebutkan dalil pernikahan dari Al-Quran. Malam ini dilanjutkan tentang hadis. Hadis yang menerangkan tentang anjuran menikah. Di antaranya faqauluhu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati. An-nikahu tai nikah iku sunnati sunnah ingsun. Ini hadis paling populer. An-nikahu sunnati. Faman mongko desa pane wong iku ahabba demen sapa man. Oh, iya betul. Faman mongko desa pane wong iku raghiba sengit sapa man. An sunnati sanging sunnah ingsun faqad raghiba teman-teman sengit sapa man anni sanging ingsun. Nikah itu sunnah. Siapa yang tidak suka sunnah berarti tidak suka saya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ahabba fitrati falyastanna bi sunnati. An-nikahu ta nikah iku sunnati sunnah ingsun. Faman mongko sapane wong iku ahabba demen sapa man fitrati ing fitrah ingsun akerti ingsun. Falyastanna mongko becik ngalap sunnah sapa wong, maksudnya mengikuti sapa wong bisunnati kelawan sunnah ingsun. Ini hadis yang sangat populer, an-nikahu sunnati. Hadis riwayat Abu Ya'la dari sahabat Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan Imam Baihaqi dan dari Abi Hurairah. Siapa orang yang mencintai Nabi, mencintai sunnah Nabi, ya hendaknya melakukan pernikahan. Nikah itu sunnah. Bukan berarti yang suka menikah berarti ahli sunnah, bukan begitu ya. Nikah itu sunnah. Siapa orang suka dengan sunnah Rasul, ya dia menikah. Waqala sallallahu alaihi wasallam tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamati hatta bisiqti. Tanakahu podo rabio sira kabeh. Hendaknya kamu menikah yang sudah waktunya. Taksuru supaya taksuru dadi akeh sira kabeh, supaya kamu berkembang. Kalau kamu menikah akan terjadi hubungan suami istri, terus ada anak dan seterusnya. Taksuru supaya umat ini menjadi banyak ya. Satu orang bisa punya anak 10, punya anak 5 ya. Fa inni ubahi bikum, fa inni sudah ingsun iku ubahi. Fa inni sudah ingsun iku ubahi, bunga-bunga ingsun saya akan bangga. Ai ufakhiru bisa babi kasratikum. Bikum sebab akeh sira kabeh al umama ing pira-pira umat yang perbandingan dengan umat yang lebih dahulu yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan umat ini semakin banyak ya. Makanya kalau sudah menikah jangan takut punya anak ya. Kalau sudah menikah memang salah satu tujuannya ya biar punya anak. Untuk apa menikah tidak punya anak ya? Salah satu tujuan dari pernikahan itu
mengharapkan keturunan supaya kita mendapat bagian apa yang disebut waladin sholihin yad'ulah, supaya ada yang mendoakan kita kelak kalau kita mati ya. Dan Rasulullah SAW menginginkan umat ini semakin banyak, bukan hanya jumlahnya juga kualitasnya ya. Ini hadis ini sering kita dengar dalam setiap khutbah nikah ya. Tanakahu taksuru ya. Hatta bisikti, senajan kelawan, sehingga kelawan bayi kan. Sikti ini bayi yang keguguran ya. Jadi bayi yang keguguran ini juga dihitung. Nanti jumlahnya umat Muhammad SAW itu akan semakin banyak sekali. Diriwayatkan Imam Baihaqi. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni wa inna min sunnati an-nikah faman ahabbani falyastanna bi sunnati. Man desa pani wong iku raghiba dem iku raghiba sengit sapa man. Raghiba ini kalau ada an artinya sengit, tidak suka. An sunnati saking sunnah ingsun. Falaisa mongko ora ana sapa man iku minni saking golongan ingsun. Siapa yang tidak suka sunnahku berarti dia bukan golonganku. Wa inna min sunnati lan sedene iku setengah saking sunnah ingsun an nikahu utawi nikah ya. Termasuk sunnah Nabi itu ya nikah. Faman mengkote sapane wong iku ahabba demen sapa man ni ing ingsun falyastanna mongko becik ngalap kesunahan sapa wong bisunnati kelawan sunnah ingsun. Ini hadis muttafaqun alaih ya. Hadis sahih. Siapa orang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia mengikuti sunnah beliau. Di antara sunnahnya adalah menikah ya. Ini hadis-hadis ini semua mendorong supaya kamu menikah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka tazwija ma khafat al-ailati falisa minna. Man desapani wong utaraka tinggal sapa man at-tazwija ing rabi. Siapa orang tidak mau menikah ma khaufatal ilati krono wedi melarat. Siapa orang tidak mau menikah takut melarat ya. Ailah al-faqr. Siapa orang tidak mau menikah karena takut ekonomi, takut gak bisa kasih makan. Falisa minna. Falisa orang sapa man iku minna saking golongan ingsun, atau ailaisa ala tariqatina, bukan termasuk golongan apa itu jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut miskin ya. Semua orang menikah pada awalnya ya belum punya apa-apa. Memang kita ini kan apalagi santri ya. Santri menikah ya bondo dengkul. Tapi jangan kecil hati ya, jangan kecil hati. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Siapa orang yang menikah kalau miskin, iyakunu fuqara yughnihimullah, Allah yang akan beri kaya ya. Jangan meragukan kekuatannya Gusti Allah. Banyak contoh ya. Orang yang dulu miskin, orang yang dulu susah ya, perjalanan waktu kemudian ditakdirkan kaya ya. Memang ada faktor-faktor ya. Memang ada juga yang memang jodoh ini membawa faktor ya. Seperti yang pernah saya cerita, istri itu seperti amil kalau dalam bahasa nahwu itu. Zaidun la yusamma mu'raban illa ba'da dukhulil amil. Lafaz zaitun itu belum bisa disebut mu'rab sebelum ada amil.
Kalau ja'a zaitun, nah, ambil rofa. Ro'a itu zaitan, nasab. Maror itu bizaitin. Nah, jadi Zaid melihat pasangannya. Orang juga begitu. Pasangan kita ini ada yang membawa hoki, membawa untung. Sebaliknya ada juga pasangan yang nggak hoki. Ya. Saya punya misanan kaya di Jakarta, menikah lagi, diingetin oleh kiai, jangan kamu, itu tidak cocok. Ya ada orang yang oleh Allah diberi firasat ya, dia bisa menghitung atau memprediksi bahwa pernikahan itu tidak bagus. Kemudian sepupu saya ini nekat kadung cinta atas nama cinta. Nah, nikah saja dia. Ya betul-betul bangkrut ternyata. Dia sendiri cerita saya, jatuh bangkrut terus cerita saya. Lah, ada juga satu kiai di daerah Malang juga gitu. Secara lahir istrinya ini sudah bagus, anaknya kiai kaya. Tapi menurut kiai yang ahli hikmah tidak bagus. Ternyata betul. Suatu saat kemudian istrinya gila dan bercerai. Nah ini yang kita tidak tahu ya. Makanya orang memilih pasangan harus hati-hati ya. Makanya perlu istikharah ya. Istikharah, istisyarah. Kita tidak tahu yang terbaik siapa. Kadang kelihatan baik tapi akhirnya tidak baik ya. Makanya kita perlu beristikharah. Dan istikharah itu tidak harus mimpi ya. Istikharah itu bukan mencari mimpi, tapi minta petunjuk dari Gusti Allah ya. Berupa mimpi atau berupa yang lain ya. Nah kalau sudah Allah tunjukkan ya, bismillah ya. Orang ini jangan kecil hati. Orang-orang tua kita ini dulu ya ekonominya lebih sulit. Ayah saya datang ke sini tidak bawa apa-apa ya. Kalau ayah saya bilang iki barokai guru ya. Ayah saya itu percaya sekali gurunya. Barokai guru dungani wong tua ya. Barokai waqiah ya. Ayah saya ini pengamal surat waqiah. Setiap malam wiritannya ayah saya itu surat waqiah 40 kali setiap malam wiritannya. Dan keyakinannya luar biasa. Sampai beliau ini sebelum meninggal, saya belum menikah, ayah saya sudah bilang, kamu gak akan jadi melarat. Jadi ayah saya ini yakin sekali, kon gak kira melarat. Nah, ayah saya yakin saya tidak mungkin jadi miskin. Kenapa? Kata ayah saya, siapa orang setiap malam baca surat waqiah tidak akan melarat selama-lamanya. Man qara'a surat al-waqiah kulla laylah lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orang setiap malam baca surat waqiah tidak akan melarat selama-lamanya. Makanya ayah saya ini mengajarkan saya setiap malam baca surat waqiah. Jangan kecil hati kalau Allah membukakan rezeki ya. Orang yang dulunya miskin, contoh di Malang ini saya kenal itu, yang punya warung nalongso itu saking melarate ya, hidupnya sedih, pernah jadi pemulung ya, sampai bikin warung dinamai nelongso. Nelongso itu kamu tahu? Nelangsa, nelangsa ya, nelongso itu kesedihan. Ya. Jadi hidupnya itu sangat sedih. Tapi kemudian Allah bukakan hari ini warung nelongso karyawannya sudah 1000, hanya tempo 5 tahun. Kaya raya. Kapan hari kesini pamitan naik haji tahun kemarin, haji plus. Saya tanya berapa mas? 650 juta. Kok mahal? Saya bilang mas tahun depan aja lah 200 bisa. Saya bilang enggak Gus, saya wajib sekarang bayar sekarang. Dia naik haji yang plus 650 juta.
Padahal dia waktu sebelumnya miskin sekali. Dia cerita saya sampai pernah jadi pemulung itu, pemulung sampah. Tapi dalam hitungan ya tahun Allah membalikkan. Sekarang jadi orang kaya. Ini banyak kasus begini, bukan satu dua ya. Banyak sekali. Jangan pernah kecil hati ya. Jangan takut ya. Bahkan Rasulullah SAW mengancam ya, siapa orang tidak mau menikah gara-gara takut miskin, bukan golongan saya. Apa ini? Gak diakoni kamu sama Kanjeng Nabi ya. Jangan takut ya. Wis wayahe rapi yo ya. Sul, lek wis wayahe rapi ya. Kula mboten payu ya silak payu ae. Wong godhong mrutu ae ono sing nyekel kok. Setiap yang jatuh pasti ada yang memungut, jangan khawatir. Minimal pemulung lah. Wa hadza dhammun li illatil imtina. Wa hadza utaikila dalil hadis iku dhammun nyacat li illatil imtina'i maring alasan nyegah ai anit tazwij. Rasulullah dalam hadis itu mencela orang yang tidak menikah alasan takut miskin. Lali asri tarki ora krono asali ninggal nikah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hasan An-Nabi Sa'id ya. Rawahu Dailami fi Musnadil Firdaus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, man kana dza taulin falyatazawwaj. Man desapane wong iku kana ana sapa man ana iku dza taulin wong kang duweni kecukupan. Barang siapa orang punya kecukupan, ekonominya cukup ya, walaupun tidak terlalu kaya lah. Siapa orang dzataulin punya rezeki, punya kecukupan, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah ya. Artinya rapi ono bondo nisul, rapi tok bondo manu. Dzataulin dia ono bondo ni lah didik-didik ya. Cari apa sangu lah dikit-dikit nah. Falyatazawwaj, kalau sudah punya sangu menikahlah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu hadis riwayat Ibnu Majah, man kana man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Man utai sapane wong iku istata'a kuwasa sapa man mingkum halit kang tetep sanging sira kabeh alba'ata ing biaya nikah. Siapa orang sudah mempunyai ongkos pernikahan, alba'ah, falyatazawwaj, mongko becik rabi sapa man. Kalau kamu sudah punya ongkos, siapa orang sudah punya sedikit tabungan ya, hendaknya menikah ya. Fa innahu aghaddu lil basar. Fa innahu nikah iku aghaddu, luwih ngeremaken. Artinya luwih ngrekso lil basari maring peningal ya. Efek pertama dari pernikahan itu menjaga mata supaya enggak jelalatan, enggak delalap-delalap gitu. Kata uang, aduh. Supaya matamu itu lebih tenang ya. Seru, biasa. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa ahsanu lan luwih ngrekso lil farji maring farji. Farji itu ya lanang ya farji, wedok ya farji. Farji bolongan nih loh. Farji. Ya farji, lah wong Jawa manane ngafert tapi aji. Nah, farji ya. Menjaga kemaluan farji. Waman la waman desapani wong ikula, maksudnya aila lam yastati
Falyasum mongko becik poso sapa man. Kalau orang itu tidak mampu menikah, belum punya ongkos, belum punya uang, ya jangan ngeyel ya. Apa? Falyasum, hendaknya puasa ya. Puasa fa inna shauma sedene poso lahu maring wong iku wija ya. Iku wijaun jadi tombo ya. Wija itu sendiri artinya sebetulnya wija itu bisa jadi kalau dimaknai sekarang itu impoten, menurunkan syahwat itu. Jadi pada zaman dahulu belum ada KB, itu ada orang yang dibuat supaya impoten, supaya tidak ada yang dipotong, istilahnya dikebiri, ada yang diremas supaya hancur telurnya itu sehingga dia tidak punya apa syahwatnya jatuh gitu. Wija artinya wija itu menurunkan syahwat gitu. Jadi orang kalau waktunya menikah tapi belum punya ongkos, ya solusinya itu saum, supaya puasa. Dengan puasa maka dia akan menurun tensinya ya. Pertama puasa mungkin tidak, malah tinggi. Tapi kalau sudah puasa, ya seperti kamu kemarin 1 bulan, kan menjadi agak lemes gitu, sehingga kekuatan seksualnya juga menurun ya. Makanya orang yang belum mampu untuk menikah, hendaknya dia berpuasa. Tujuannya untuk wija, mengendalikan diri supaya syahwatnya itu menurun. Wahada utekilah hadis iku ya dulu nuduhaken apa hadis ala anna sababat targhibi ing atase stune sebabe demenaken fihi dalam nikah iku khauful fasadi wedi onone kerusakan fil aini dalam meripat wal farji lan farji. Wal wija'u dai maknane wija' wa ya wija' iku ibaratun ibarah an raddil haysiyataini saking ngremuk perisilan luru. Perisilan itu baterai lho. Baterai ini sentermu lho. Ya, perisilan luru dihancurkan. Lil fahli maring pelanangan. Kalau nisbatnya hewan itu diremuk supaya jinak. Hatta tazula sehingga hilang apa fuhulatuhu kepelanangane mengkono apa niku fahl. Kalau istilah sekarang dikebiri itulah, seperti dikebiri. Wija itu untuk salah satu metode untuk mengebiri. Artinya bukan berarti dikebiri secara total, tapi menurunkan tensi syahwat dengan cara puasa. Fawa te mengkono wija iku musta'arun kang den silih dibuat istilah lidhufi maring apes makna apes anil wiqa'i saking jima fi shaumi ing dalem poso. Artinya dengan puasa syahwatnya supaya kendu, supaya enggak nabrak-nabrak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi merintahkan begitu. Hadisnya riwayat muttafaq alaih ya. Sahih. Wa hadza wa qala sallallahu alaihi wasallam idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu. Idza atakum nalikane teko kuming sira kabeh sapa man wong tardawna kang ridho sira kabeh dinahu ing agamane man wa amanatahu lan amanai man fazawwijuhu mongko ngrabekno sirahu ing man illa taf'alu lamun orang lakoni sirahu ing tazwij takun mongko ono apa fitnatun fitnah fil ardi ing dalam bumi
wa fasadun dan kerusakan kabirun kang gede. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan jangan pilih-pilih ya. Kalau kamu seandainya kamu ini bapak ya, para wali murid, kalau ada orang melamar anakmu ya, idza atakum man tardawna dinahu, wahai para wali-wali nikah, apabila ada laki-laki datang melamar anakmu dan kamu sudah melihat tardawna dinahu, agamanya cocok ya. Jadi titiknya ini agama. Agama bulan artinya apa? Dia menjalankan ibadah dengan baik. Bukan berarti harus hafal Al-Quran ya, itu bonus. Yang dimaksud agama itu dia menjalankan agamanya dengan benar. Cara maknane wong Jawa ngono ahli ibadah. Apabila kamu para wali anakmu ditanyakan oleh laki-laki yang akhlaknya bagus, agamanya bagus, ya, hendaknya apa? Fazawiju, hendaknya kamu nikahkan, trimon ya, sunnah ya. Hendaknya kamu memilihkan pasangan untuk anakmu ya, orang yang agamanya bagus. Bahkan kalau perlu mencari ya, hukumnya sunnah, mencarikan jodoh untuk anak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah yang sudah punya anak gadis kok belum dilamar, yo datang ke sini tanya ke saya, ada kayak nong Samsul. Mencarikan jodoh untuk anak ini sunnah rek. Dalam kitab Fathul Mu'in disebut begitu ya, sunnah. Seperti Sayyidina Umar mencarikan jodoh untuk putrinya Hafsah ya. Jadi jangan malu ya. Apalagi kalau yang ngelamar itu sudah datang. Kalau anak bapak ibu sudah ada yang ngelamar, agamanya bagus, kelakuannya bagus, suwes ojo mele-mele, trimon wis fazawiju, terimalah. Belum tentu yang datang lagi lebih baik ya. Kadang orang ini kan sih milih, iki kurang, iki kurang, iki kurang. Suwe-suwe milih oleh sing bongkeng malah. Kakean milih malah keliru. Tuh ada kasus begini nih. Saya dulu punya ya, saya kenal lah. Orang tuanya mencarikan jodoh udah betul, polisi, guru, ustadz, dosen, gak gelem. Anaknya golek dewe, malah ketemu supire Bisantoso ya, dudo anak papat. Ya rezeki nih. Milih-milih malah keliru ya. Jangan banyak milih. Kalau sudah cocok, pandangannya itu agamanya cocok, sudah trimon. Nggak usah diurus sawai biro, montore opo. Kalau orang itu menikah melihat mobilnya ya tertipu. Ada dulu santri di sini nih, anaknya cantik, pinter, bapaknya cari yang kaya. Akhirnya dilamar duda, bawa mobil kalau datang. Hari ini Kijang, besok Zebra, besok Cherry, besok pickup, ganti-ganti. Wong montore nyile ganti-ganti. Dikira wae dhewe diterima. Barang wis rapi, numpak sepeda uduk. Nah, ini ternyata dia yang dilihat mobilnya, padahal mobil kan bisa pinjam. Nah, hari ini rental 200.000 bawa mobil sudah ya. Jadi kalau nikahkan anak jangan dinilai mobilnya. Mobil bisa jadi pinjam. Ada saya punya family kaya, perempuan kaya, laki kaya. Tapi setelah menikah sakit sampai habis. Mati ekonominya habis. Ada yang begitu ya. Jadi kalau orang menikah karena kaya, yang dilihat kaya, materialisme,
itu malah seringkali tidak berkah. Saya sudah melihat beberapa contoh ya, pernikahan anak orang kaya, kaya sama kaya, belum tentu hasilnya kaya. Bisa jadi plus tambah plus, min tambah min itu belum tentu sama ukurannya ya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan itu agamanya. Fazawwiju illa taf'alu, kalau kamu tidak mau nerima dia, artinya kalau kamu anakmu dilamar laki-laki yang sudah bagus ini, akhlaknya bagus, agamanya bagus, kamu nggak mau, ya takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di bumi, wa fasadun kabirun, dan kerusakan yang besar ya. Gara-gara para wali tidak mau menikahkan anak dengan orang yang beragama, gara-gara para wali nanti sukanya materi ya, milih bojo sing soge, agamane gak diurus, masih Cino, masih singkek, PKI, sing penting soge. Wah, ini bahaya. Hari ini sudah banyak kita lihat begitu. Orang muslim dinikahi non muslim karena kaya, karena jabatan dan seterusnya. Kalau ini terjadi, takun fasadun kabir, akan terjadi kerusakan, akan terjadi kekacauan di dunia ini ya. Karena apa? Kalau semua orang bermadhab materialis, nikah harus cari yang kaya, nah sing kiri-kiri itu ya Allah seakan kan. Kalau yang nikah harus yang punya kerja, lah yang gak kerja ya apa ya. Akibatnya akan terjadi kerusakan, sebab akan banyak orang yang tidak menikah ya. Banyak perempuan tidak menikah, atau banyak laki-laki tidak menikah, karena masing-masing egois, terlalu mele-mele. Akhirnya pada gak payu nih, sing lanang mele-mele gak payu, sing wedok mele-mele gak payu pisan. Akhirnya jadi tuwek kabeh, expired gak payu kabeh. Ini kan kacau ya. Kalau pernikahan ini dipersulit, yang terjadi perzinaan mudah. Hari ini kan perzinaan online, pelacuran online, di mana-mana orang bisa cari pelacur ya. Nah ini pernikahan sulit, perzinaan mudah ya. Nah gara-gara itulah terjadi kerusakan di dunia ini. Banyak anak-anak yang lahir di luar nikah ya. Banyak terjadi perzinaan, anak-anak lahir tidak punya bapak, atau punya bapak tapi tidak sah karena dia lahir dari di luar pernikahan. Otomatis kalau sudah anak-anak ini banyak yang lahir di luar pernikahan, akhlaknya juga kacau balau ya. Ini yang terjadi di Eropa hari ini kan. Orang rusak-rusak karena mereka berzina ya. Banyak orang yang tidak menikah, kumpul kebu tanpa nikah di luar negeri biasa. Orang punya anak tapi tidak punya suami. Jadi seneng mbek wong ya kumpul-kumpul duwe anak, bosen pisah gitu aja. Di luar negeri sudah biasa, di Eropa begini biasa. Jadi ketemu seneng ya wis kumpul satu rumah tanpa nikah. 1 bulan 2 bulan bosen ya wis tinggal. Sing lanang golek maneh, sing wedok golek maneh. Hancurlah sudah peradaban kalau begitu. Hari ini sudah terjadi ya. Di barat, di mana-mana perzinaan menjadi hal yang lumrah. Banyak anak lahir di luar nikah. Lah, akibatnya banyak anak-anak yang tidak jelas masa depannya, tidak jelas agamanya. Nah ini yang melahirkan generasi yang kacau ini, pembunuh-pembunuh itu ya. Coba mereka yang saling bunuh, termasuk yang dituduh hari ini ada virus corona ini, ada yang merekayasa. Ada orang yang menciptakan virus untuk membunuh orang lain.
kejam sekali, kurbannya ribuan orang. Kalau orang ini punya hati nurani pasti tidak tega ya. Berbuat jahat ini kalau anak halal pasti tidak tega. Yang bisa melakukan begini nih ya bangsanya anak zina itu, yang melakukan pembunuhan biadab-biadab ya, itu ya anak-anak zina itu ya. Hancur dunia ini. Kalau kamu tidak mau mempermudah pernikahan, akan rusak dunia. Karena orang akan berzina, banyak anak lahir anak zina, rusaklah akhlaknya. Wa hadza utaikila hadis aidan halimane iku ta'lilut targhibi, gawe alasan taklil, salah satu alasan mendorong targhib, demenaken nikah li khaufil fasadi, krana wedi kerusakan. Kenapa orang harus menikah? Supaya tidak timbul kerusakan, supaya tidak timbul perzinaan ya. Ini harus dihindari ya. Setiap tahun jumlah pelacuran ini semakin tinggi, semakin mudah, Masya Allah. Karena pernikahan sulit ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallahi. Man utai sapane wong iku nakaha nikah sapa man lillahi krono Gusti Allah. Siapa menikah karena Allah, bukan tendensi kekayaan, jabatan dan seterusnya. Atau wa angkaha lillah, wa angkaha lan nikahaken sapa man lillahi krono Allah, menikahkan karena Allah, memilih menantu motivasinya karena Allah, karena agamanya. Apa yang akan terdapat? Istahaqqa mongko bakal ngahaki sapa man wilayatallahi ing kekasih Gusti Allah ya. Ini jaminan. Siapa orang menikah karena Allah ya, lillahi ta'ala, atau menikahkan juga demikian, cari mantu, tidak ngurus kaya atau miskin, yang penting santri, iso ngaji, masih cilik, gak apa-apa. Yang penting iso ngaji Quran. Nah, kalau ada orang yang begitu mencari mantu, tendensi agamanya bagus, istahaqqa wilayatallah, dia akan berhak mendapatkan kekasih dari Allah. Artinya dia akan dikasihi oleh Allah ya. Dia akan menjadi wali. Wali itu kekasih, dikasihi Allah ya, dirahmati Allah ya. Jangan takut ya. Kamu sudah menikah lillahi ta'ala, selanjutnya Allah yang akan nata hidup kita ya. Jangan takut. Kucing aja bisa hidup, masa kita enggak? Kucing gak di sekolah urip ya. Jangan takut menikah, takut miskin. Ya tetap berusaha, tapi yakinlah rezeki datangnya dari Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad ahraza satra dinih falyattaqillaha fit satri tsani. Man utai sapane wong iku tazawwaja rabi sapa man, faqad ahraza monggo teman-teman ngrekso sapa man satra dini ing separuh agamane man, falyattaqillah monggo wedi sapa man Allah ing Allah fi syatri ing dalam separuh asani kang kaping pindho. Hadis riwayat sahabat Anas, diriwayatkan Imam Tabrani, siapa orang menikah maka dia telah menjaga separuh agamanya ya. Dalam riwayat yang lain, faqad istakmala nisfal iman. Siapa orang menikah dia menyempurnakan separuh iman ya. Apalagi kalau istrinya sholihah ya. Dalam riwayat Imam Hakim, man razaqallahu imra'atan sholihatan faqad a'anahu ala satri dinih. Siapa orang diberi istri sholihah, maka itu telah menolong separuh dari urusan agamanya. Artinya
dia akan jadi lebih baik ya. Orang telah menikah itu separuh imannya itu sempurna ya. Karena dia sudah sembahyang khusyuk tenan. Daripada sembahyang takbir Allahu Akbar sing dipikir wedoan. Kan dibojo. Joko-joko ini kan sing mikir sing aneh-aneh. Wis dibojo anteng wis mari ya, wis seru rasane wis anteng. Sing durung-durung kan sing membayang-bayangkan. Jangan-jangan barangkali kan karo rasane. Makanya kok ora biyo wis. Orang yang menikah itu menjaga separuh dari agamanya. Pundi wau? Wa hadza pundi? Pundi wau? Wa hadza aidan isyaratun ila anna fadilatahu li ajli taharruz. Wa hadza utikil hadis yang baru disebutkan tadi itu ya. Man tazawwaja faqad ahraza satra dini ya. Hadis riwayat Imam Tabrani itu dalil isyaratun isyarah ila anna fadilatahu maring sedune fadilah nikah iku li ajli taharruzi krono arai ngrekso minal mukhalafati saking nulayani syariah. Tahassunan krono amri pangrekso minal fasadi saking kerusakan. Maksudnya supaya dia itu tenang, jejak setelah menikah. Faka'annal mufsida mongko kaya sedune perkara kang rusak lidinil mar'i maring agamane wong suci fil aglabi ing dalam kaprai. Hadis ini seakan menunjukkan orang itu biasanya itu rusak. Sebab apa? Yang sebabkan itu yang mufsid iku farjuhu, farjine almar'u. Kerusakan ini, dosa besar ini pertama adalah karena alat kelamin ini, perzinaan. Yang kedua wabatnuhu lan wetenge almar'u. Jadi kerusakan besar hidup manusia ini dua hal, perut atau bawahnya perut ya. Ini problem besar manusia ini, perut dan bawahnya perut ya. Masing-masing ini dua hal ini, mulut dan atas dan bawah ini sesuatu yang membawa kehancuran manusia ya dari situ ya. Gara-gara perut, mulut ya, makan haram, mencuri, nyolong, menipu, semua kejahatan itu kan motivasinya perut untuk cari uang, cari makan, atau apa? Bawahnya perut. Nah itu perzinaan, pemerkosaan, perselingkuhan itu kan bawahnya perut. Nah, jadi dua hal ini yang paling menghancurkan agama seorang ya. Lah dengan menikah fakot kafa teman-teman nyukupi bitazwiji kelawan rabi opo ahaduma salah suwijine niku wau al farju wal batnu. Kehancuran manusia ini karena dua hal. Dosa-dosa ini karena dua hal. Makanan ya, mulut, makan barang haram, menipu, mencuri, merampok dan seterusnya. Atau bawahnya perut, berzina, pelacuran, perselingkuhan dan seterusnya. Lah, dua faktor ini yang paling merusak manusia. Lah menikah ini menghilangkan salah satunya. Tinggal yang satunya urusan perut. Urusan farji, kemaluan beres. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adam yang qati'u illa thalas. Kullu amal ibni adam tes kabehane amali ibnu adam iku yang qati'u dadi pedhot apa amal illa thalasun angin perkara telu. Rupane waladun anak solihun kang soleh yad'u kang ndongaaken sapa walad lahu maring man. Al hadisah nerusna sira ing hadis. Ini hadis yang terkenal sekali ya. Hadis tentang semua amal manusia terputus kecuali tiga hal.
anak soleh, amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat. La yusallu ora bisa den tekaaken ila hadza maring ikilah waladun soleh illa bin nikah yang kelawan nikah. Nabi mengatakan orang kalau mati terputus amal kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak yang soleh. Dari mana bisa mendapat anak soleh? Tentunya dari pernikahan. Karena kalau anak angkat itu kan bukan anak kan ya. Anak angkat itu statusnya tetap orang lain ya. Anak angkat itu bukan mahram. Anak angkat itu tidak dapat hak waris ya. Tidak sama. Anak itu ya anak biologis, anak yang dilahirkan oleh ibunya. Nah, kita ingin mendapatkan bagian dari amal jariyah berupa anak soleh, maka harus menikah. Dari pernikahan diharapkan kemudian lahir anak yang soleh. Anak soleh ini yang nanti akan mendoakan kita ya. Muka-muka semua kita ini diberi anak-anak yang soleh ya. Karena inilah harapan kita. Semua orang hidup pasti mati. Kalau dia mati harus ada penerusnya. Itulah generasi anak-anak soleh. Semoga yang ada hari ini menjadi anak soleh dan kemudian menikah dapat istri solihah. Selanjutnya punya anak solihin dan solihah. Amin Allahumma amin.